Iya, jadi ya sebenarnya ya masalah-masalah ciong-ciong begini ya kita nggak usah khawatir lah karena sama ini cuman giliran aja yang saya bilang nanti tahun depan orang lain lagi. Ingat nggak dulu juga waktu mau masuk tahun kebo kan untuk orang-orang yang dari kena ciong juga pasti deg-degan kan, tapi nggak berasa udah liwat kan, udah berlalu. Nah nanti giliran gitu ya biasa aja, nggak usah terlalu yang penting kita tahu, yang penting kita menyiasati. Nah, ini kamu mungkin bisa anggap cerita ini lelucon, ketawa gitu. Tapi untuk yang ngalamin, ini nggak lelucon loh. Jadi ada satu couple, jadi klien tinggalnya di Australia ya. Jadi dia ini udah nggak mau punya anak. Nah, apa mau waktu lagi tahun bininya ciong bisa kebobolan, padahal bininya udah minum pil KB. Terus udah gitu karena dia orang Parno, setiap kali ML dia pakai kondom. Tapi tetap kejadian, kena. Nah itu terjadinya di tahun yang ciong buat istrinya. Nah ini kan juga kalau kita pikir udah 2 kali pengamanan tetap tembus gitu. Nah ini juga efek dari kalau kita clashing. Nah terus efek clashing lain yang mungkin jarang kamu orang perhatikan itu begini, setiap lagi clashing itu bisa ngefek ke orang punya dislike ke diri kita. Jadi misalkan biasanya saya kalau lagi nggak ciong atau kalau si A lagi nggak ciong, hubungan kita baik. Tapi begitu waktu periode saya ciong atau periode si A itu ciong, kita bisa kayaknya bawaannya sebel. Kita bawaannya gampang tersinggung satu sama lain. Nah inilah efek juga dari pengaruh tahun yang lagi tidak bagus gitu. Makanya itu yang kenapa selalu dibilang kalau kita lagi tahun yang kurang bagus ya kita harus lebih sabar, lebih hati-hati, lebih ngalah gitu. Ya kita nggak ngapa-ngapain aja orang sebel, ya kan? Apalagi kita do something yang irritating orang lain, itu akan orang lebih empet lagi. Kira-kira begitu. Nah, tapi menariknya ya atau bingunginnya di saat kita lagi tahun yang clashing, kita itu nggak akan sadar loh. Kita tuh kayaknya semakin nafsu, kita bawaannya semakin nyolot gitu ke orang lain. Akhirnya ya makin orang lain tambah sebel sama kita, irritate sama kita, punya attitude atau action. Nah ini yang juga mesti diperhatikan gitu. Kamu orang, kita orang nggak akan merasa, tapi orang yang mengamati, yang menganalisa baru bisa lihat gitu. Ngerti ya? Ya. Iya, ngerti. Iya, Pak. Bapak, apakah dengan serta-merta kalau nggak lagi ciong, nafsunya juga akan lebih terkontrol, nggak senafsu kalau lagi ciong gitu? Kita punya pikiran, kita punya analisa, kita punya perasaan, kita lebih bisa kontrol. Kita bisa lebih jelas. Nah, makanya ini juga kenapa dibilang kalau lagi tahun ciong nggak usah bikin keputusan yang penting. Kayak misalkan mau cerai atau nggak cerai, mau ngapain yang urusan besar lah gitu. Karena itu kita punya semuanya itu kayak clouded, nggak akan jernih, lebih sulit untuk bisa melihat dengan jernih gitu. Makanya ini juga sebenarnya ada alasan kenapa dibilang jangan membuat keputusan penting gitu. Karena biasanya kita di kemudian hari akan regret itu decision. Nah, tapi di tahun macan ini kan harus berani, Pak.
Ya kalau kamu nggak ciong ya harus berani. Tapi kalau kamu lagi ciong ya jangan berani juga. Itu kan konyol namanya. Direm ya. Yang berani itu untuk siapa? Beda-beda loh. Iya kan? Oh. Jadi itu yang harus ngerti. Kalau kamu serta-merta telan begitu aja, ya kamu akan keliru gitu. Kalau di keluarga satu ciong, satu enggak, itu Hubungannya apa itu? misalnya saya sama Pedi, kayaknya saya nggak ciong karena saya banyak kudanya. Pedi ada mangkinya. Terus misalnya dalam urusan bisnis mau agresif atau Oh ya berarti kamu yang agresif. Dia sebagai pendamping aja, dia sebagai di second tier aja. Kamu yang ujung tombaknya gitu. oh tetap harus yang berperan yang lagi diuntungkan. Iya. Jadi jangan terbalik, jangan malah suruh Pedi yang maju, bisa celaka itu. Iya Jadi kan? kalau kayak misalnya mau pindah kantor gitu-gitu, yang tanda tangan harus saya ya Pak, kontrak-kontrak. Tapi waktu itu kan kamu udah sebelum Udah. ini kan, sebelum dari tahun macan. bulan-bulan lalu kan. Udah beres. Ya kalau misalkan sampai harus berdua tanda tangan, kamu yang tanda tangan dulu, baru kemudian kasih Pedi tanda tangan, gitu aja siasatinnya. Oh, oke. Kadang-kadang kan kita kalau beli properti suami istri berdua kan, ya udah lihat siapa yang lagi bagus, ya kasih dia dulu yang tanda tangan. Nanti kita baru di kolom berikutnya gitu.